Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Ini adalah hari Minggu tanggal 19 April 2020 di mana kita masih terus berada di rumah dan beribadah dari rumah. Dan kita sudah mengikuti liturgi yang saya bagikan kepada jemaat. Dan saatnya kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau hadir di rumah-rumah di mana jemaat-Mu sedang mendengarkan siaran ini Tuhan. Dan kami percaya kehadiran-Mu adalah penuh damai dan sukacita bagi kami. Karena itu ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas semua penyertaan-Mu. Kami percaya kasih karunia-Mu senantiasa melimpah atas kami semua. Dan biarlah ya Tuhan, dalam pemberitaan firman yang sebentar Hamba-Mu lakukan ini, Roh Kudus yang memberikan kepada kami semua hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan baik dan benar. Dan agar mata hati kami semakin diterangi ya Tuhan, untuk kami mengerti panggilan Allah. Dan juga ya Tuhan mengenal akan betapa dahsyat dan hebatnya kuasa-Mu atas kami. Terima kasih Bapa. Sertai pemberitaan ini dan urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan pagi ini saya ambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan ada? Apakah dia peduli dengan saya? Apakah Tuhan benar ada peduli dengan dunia? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan saudara yang sering kali muncul ketika seseorang mengalami satu persoalan hidup, berada dalam tekanan yang mungkin tidak kunjung ada jawaban yang dia terima, saudara. Atau dia berada di dalam persoalan yang bagi dia sangat sulit. Dan seringkali ini juga menjadi pertanyaan saudara-saudara yang terjadi dalam diri seseorang. Yang mungkin sudah begitu lama, dia adalah seorang pelayan yang baik, dikenal saleh, baik, rajin, tidak telat di dalam pelayanannya, pemberiannya. Dia cukup dikenal. Tetapi ketika dia mengalami persoalan, saudara-saudara, seperti dia merasa ditinggal oleh Tuhan. Dia merasa tidak ada pertolongan dari Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah juga yang mungkin dirasakan oleh para murid-murid. Di tengah-tengah mereka sedang, saudara-saudara, mengalami peristiwa yang besar ini, Yesus tidak hadir di tengah mereka.
Dari mujizat-mujizat yang sebelumnya mereka alami, Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Saya rasa di dalam hati mereka juga berpikir bahwa seandainya Yesus ada bersama dengan mereka, pastilah dia bisa berbuat. Itulah sebabnya ketika dia datang kepada mereka dengan jalan di atas air, Petrus langsung berkata, kalau itu engkau, suruh saya dia jalan di atas air. Karena dia yakin kalau itu Yesus, apapun bisa dia lakukan. Dan itu terjadi. Pertanyaan yang sama itu muncul dalam diri Petrus dan teman-temannya tentunya. Seandainya Yesus tadi kita bawa, mungkin kita tidak akan sampai panik, tidak ketakutan. Sekarang kita apa mau kita buat? Kita akan tenggelam. Tetapi tidak demikian, saudara. Mereka tidak tahu bahwa Yesus juga tahu peristiwa yang mereka alami dan Yesus sedang berjuang di hadapan Bapa untuk segala hal yang mereka hadapi. Dan ketika Yesus telah memenangkan itu, saudara-saudara, peperangan di alam roh itu, maka dia datang dengan berjalan di atas air dan menyelamatkan murid-muridnya. Bahkan murid-muridnya melihat mujizat yang besar, saudara, yaitu Petrus yang bisa berjalan di atas air sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Pelajaran buat kita, saudara-saudara. Saya ingin berkata kepada kita bahwa di tengah persoalan hidup yang dihadapi, khususnya di hari-hari ini, wabah yang begitu menakutkan di seluruh dunia, saudara. Banyak orang yang mulai ragu dengan keberadaan Tuhan. Banyak orang yang mempertanyakan apakah Tuhan menyertai dia, apakah Tuhan ada, apakah Tuhan hadir. Walaupun kita juga melihat di banyak sisi lain bahwa ada orang yang menjadi bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan berpikir bahwa ini saatnya untuk kita lebih lagi mencari Tuhan. Seharusnya, saudara, persiapan itu jauh sebelumnya dibangun. Bukan di tengah bencana kita membangunnya. Tapi tidak masalah. Tuhan tidak bermasalah dengan hal itu semua. Di tengah kepanikan murid-muridnya pun, di tengah ketidak lagi percayaan, kebimbangan murid-muridnya pun, saudara-saudara, walau Petrus sudah melihat mujizat berjalan di atas air pun masih juga bimbang. Yesus tidak terganggu dengan itu semua. Dia toh tetap menolong Petrus yang tenggelam. Tanda kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli. Allah yang begitu mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan sekalipun ciptaannya, saudara. Dia tidak membiarkan ciptaannya musnah. Karena apa? Dia tidak menginginkan saudara-saudara akan seorang pun binasa. Dia ingin setiap orang mengalami kasih karunia, keselamatan di dalam dia. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saudara, bukan pertanyaan yang baru dalam Alkitab. Iblis selalu berusaha untuk menekan manusia. Iblis selalu berusaha mencelakai manusia. Iblis selalu berusaha untuk membinasakan manusia. Sejak Adam dan Hawa, dia jatuhkan manusia dalam dosa. Adam dan Hawa ketakutan, panik ketika mendengar langkah Tuhan berjalan di dalam taman. Mereka sembunyi. Tapi tidak dengan Allah. Mereka berpikir matilah kita. Tetapi Tuhan berkata tidak. Kepada ular dia punya solusi. Kepada iblis dia berkata, justru dia memberi solusi melalui diri manusia itu sendiri. Dia berkata, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Dia tetap mempercayai dan mengasihi manusia. Menaruh otoritas kepada manusia untuk meremukkan kepala ular. Dan itu nyata ketika Yesus lahir, mati di kayu salib dan bangkit menyelesaikan. Disitulah ular, yaitu iblis, diselesaikan. Kuasanya dilucuti. Dan ada banyak hal yang terjadi lainnya yang berusaha terus dikerjakan oleh iblis. Dan kita melihat kemudian bahwa Tuhan konsisten untuk keselamatan manusia. Ketika bangsa Israel berada dalam perbudakan, saudara, Tuhan selamatkan melalui seorang yang bernama Musa dan Harun, kakaknya. Mereka membawa mereka keluar dengan menyatakan mujizat-mujizatnya yang dikenal dengan 10 tulah. Bahwa di tengah kesesakan umatnya, Tuhan ingat kepada mereka senantiasa.
Tuhan membawa mereka keluar dengan tangan yang kuat, yaitu kuasanya saudara ditunjukkan kepada Firaun. Lalu mereka keluar. Dan ketika mereka keluar, saudara-saudara, hal yang baru mereka temui di padang gurun, bahwa di depan mereka ada laut yang sedang menghadang perjalanan mereka, sementara di belakang mereka tentara Firaun sudah semakin dekat dan mereka sangat ketakutan. Mereka mulai berteriak-teriak kepada Musa, "Mengapa engkau membawa kami untuk membunuh kami di sini? Apakah tidak ada kuburan di Mesir?" Lalu Musa pun saudara bingung dan dia teriak kepada Tuhan, "Mengapa engkau membiarkan umatmu yang kau lepaskan seperti ini?" Apa kata Tuhan? Tuhan berkata, "Loh, jangan teriak seperti itu Musa. Apa yang ada di tanganmu itu?" Musa bilang, "Lah ini tongkat Tuhan." Lalu Tuhan berkata, "Kalau begitu ulurkan ke atas laut itu." Mungkin ragu-ragu dalam hati Musa, tetapi dia ulurkan saudara. Dan ketika itu terjadi, maka Tuhan mengirimkan angin untuk berhembus. Dan lihatlah, laut itu terbelah menjadi dua, saudara, dan di tengah-tengahnya kering, dan bangsa itu berjalan di dalam. Dan Allah melindungi mereka sepanjang perjalanan di dalam laut. Bukan hanya sekali itu, saudara-saudara, terjadi mujizat-mujizat yang hebat dan luar biasa, bahwa Allah hadir dan berkuasa berjalan di atas persoalan hidup. Lebih di atas persoalan hidup, saudara. Ketika orang Israel akan memasuki tanah Kanaan pun demikian, di bawah pimpinan Yosua, saudara-saudara, untuk merebut tanah Kanaan setelah Musa dan Harun mati. Dan sungai Yordan mereka seberangi dengan mengeringkan sungai Yordan itu di tengahnya. Mereka tidak membutuhkan perahu, kapal harus dibikin dulu untuk bisa menyeberangi, tidak. Tetapi Tuhan mengeringkan itu di depan mereka. Sekali lagi Tuhan berkuasa atas apa yang ditakutkan oleh manusia. Tuhan mengeringkan itu semua dari depan manusia, menyingkirkannya sampai kering, dan manusia bisa berjalan di tengahnya. Elia dan Elisa, ketika Elia akan diangkat ke surga, demikian juga mereka pergi ke sebuah tempat dan menyeberangi Yordan. Dan Elisa membelah dua Yordan itu dengan jubahnya. Lalu ketika mereka sampai di seberang sungai, saudara-saudara, Elia diangkat oleh Tuhan ke surga. Dan ketika dia diangkat oleh Tuhan ke surga, sama seperti permintaan Elisa supaya dia diberi urapan 2 kali, Elia berkata, "Kalau engkau memperhatikan waktu aku terangkat, mudah-mudahan engkau menerima." Dan ketika Elia terangkat, saudara, jubahnya ditinggal. Dan itu diambil oleh Elisa. Dan ketika Elisa akan pulang, dia menyeberangi sungai, dia berteriak berkata, "Di manakah Allah Elia?" Lalu dia ambil jubah itu dan dia pukul air itu, saudara. Dan air itu terbelah dua. Sungai itu terbelah dua. Dan dia menyeberanginya. Saudara yang saya kasih, pertanyaan yang sama terus muncul ketika orang menghadapi persoalan, di manakah Allah? Saya yakin murid-murid ini juga ketika mereka sedang diterpa angin sakal dan gelombang, mereka terombang-ambing, tentulah di antara mereka atau di dalam hati mereka satu dengan yang lain, saudara-saudara, berpandangan dan mungkin dalam hati mereka berkata, "Seandainya Yesus ada di sini, tapi sayang dia tidak ada di sini. Di mana dia?" Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mengapa saya katakan demikian? Baru saja Yesus melakukan mujizat, yaitu memberi makan 5.000 orang laki-laki yang tercatat dengan 5 roti dan 2 ikan. Mujizat terjadi. Pastilah mereka berpikir, kalau itu dia lakukan, tentulah dia bisa melakukan mujizat ketika kita sedang terancam nyawa kita seperti ini. Dan mujizat-mujizat lain yang sudah mereka lihat sebelumnya, saudara-saudara. Tetapi karena tidak ada Yesus di situ, maka mereka hampir tenggelam. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam hati mereka. Yang sama sampai hari dipertanyakan orang, di manakah Allah? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Jauh sebelum manusia mencari keinginan mencari Allah, sebelum manusia sekarang ini punya keinginan saudara-saudara untuk menemui Allah, Allah sudah merencanakan yang terbaik buat manusia. Allah telah menyelesaikan terlebih dahulu apa yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Sama seperti Yesus sedang bergumul di hadapan Bapa sementara murid-murid itu ketakutan. Yesus memenangkan peperangan di alam roh itu dan dia bisa menuainya di alam nyata, berjalan di atas air. Inilah yang kita bisa syukuri saudara, bahwa Yesus sudah memenangkan itu di alam kubur. Di atas kayu salib dan di dalam alam kubur dia memenangkan peperangan itu buat kita. Dan sekarang dia sudah bangkit saudara-saudara untuk menemui kita semua. Dia sedang ada di tengah kita, di tengah wabah, di tengah persoalan hidup, kesulitan hidup. Dia berkata, tenang, aku ini. Loh, Tuhan ngapain? Tuhan sedang berjalan di atas air dan gelombang itu saudara, dan angin sakal tidak berkuasa sedikit pun atas dia. Dan saudara yang saya kasih menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang berada di atas segala persoalan hidup ini saudara. Dia berjalan di atasnya, dia menguasainya. Dan cukup dengan dia berkata, tenang, ini aku. Maka semua menjadi tenang. Dan pembacaan kita di sana ayat terakhir berkata, mereka menyembah dia dan berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Haleluya, saudara-saudara. Peristiwa itu membuat pengakuan yang besar terhadap Yesus. Dan saya percaya di hari-hari ini, dengan peristiwa ini, walaupun banyak pertanyaan muncul seperti ini, tetapi ada banyak orang juga yang justru lebih mencari Tuhan dengan sungguh. Dan Tuhan tidak membiarkan hal-hal seperti ini. Dia akan menyatakan anugerah dan kuasa-Nya. Kalau iklan rokok aja berkata, saudara, badai pasti berlalu. Terlebih kita di dalam Tuhan, kita harus yakin dengan iman. Karena Yesus berjalan di atas badai, Yesus berkuasa atas badai, maka itu pasti berlalu. Karena itu saudara, berbicaralah kepada jiwamu dan katakan, tenanglah, karena ada Tuhan bersamamu. Tuhan yang kita miliki bukan Tuhan yang jauh. Bukan Tuhan yang begitu harus dicari saudara-saudara, tidak. Ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati, maka dia diam di antara kita. Dia diam di dalam kita. Kalau dulu dia menunjukkan mujizat-mujizat yang besar itu, saudara, mari kita perhatikan. Dia berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Lalu kepada Yosua, dia meminta kepada Yosua supaya orang-orang yang memikul tabut Allah itu duluan di depan. Tabut Allah, dia kehadiran Allah di tengah umat Israel pada waktu itu. Dan ketika mereka mendahulukan kehadiran Allah, maka sungai Yordan terbelah dua. Mereka menyadari kehadiran Tuhan, maka mujizat terjadi. Demikian dengan Elia dan Elisa. Ketika Elisa mempertanyakan Allahnya Elia, dia mengingat di tangannya ada jubah Elia. Dan dia menggunakan jubah itu, dan sungai terbelah dua. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Yesus berkuasa atas semua persoalan hidup. Yesus, saudara-saudara, sudah menyelesaikan semua itu buat kita. Dan bukan hanya menyelesaikan, tetapi otoritas itu, saudara, diberikan sekarang tongkat. Jubah itu, saudara, tabut kehadiran Tuhan itu tidak hadir di mana, tetapi dia hadir dalam orang percaya. Sekarang itu menjadi milik kita. Dan Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu, pakailah itu. Bukankah itu yang Tuhan katakan kepada Petrus ketika Petrus berkata, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Tuhan berkata, ayo datang. Dan dia datang dan dia berjalan di atas air. Pelajaran-pelajaran buat kita semua.
Bahwa ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara-saudara, dia mengalahkan maut, dia menyelesaikan dosa yang menyebabkan hubungan manusia dan Allah rusak dan putus, menyebabkan otoritas yang Tuhan berikan di Taman Eden kepada manusia itu dilucuti oleh iblis, saudara. Maka kebangkitan Yesus adalah untuk mengembalikan semua itu kepada manusia, kepada orang-orang yang percaya, kepada umatnya. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak lagi hadir dalam bentuk manusia seperti Yesus di bumi ini, tetapi hadir dalam wujudnya yang adalah roh. Karena Allah itu roh yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, tidak dibatasi saudara-saudara oleh jarak. Dan dia bisa hadir dalam semua situasi dan keadaan. Namun dia tinggal di dalam setiap orang percaya. Dia memilih untuk menjadikan tubuh kita baiknya tinggal di dalam kita. Untuk dengan maksud apa, saudara-saudara? Untuk dengan maksud saudara-saudara, seperti dia berkata kepada Petrus, jalan. Dengan maksud dia memberikan semua itu kepada kita, saudara-saudara, mengembalikan otoritas yang dia berikan kepada manusia ketika manusia diciptakan. Untuk berkuasa, menaklukkan. Karena itu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan ini kepada kita untuk menguatkan kita semua. Bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang jauh lebih berkuasa dari segala gelombang persoalan angin, sakal persoalan hidup. Badai sebesar apapun, tsunami sedahsyat apapun. Dia ada di atasnya, berjalan di atas. Dan sebagai orang-orang yang percaya di dalam Dia, kalau kita terus menatap kepada Dia, tidak bimbang dan tidak ragu akan apa yang Dia karuniakan kepada kita dengan kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati, maka hal yang sama dapat kita lakukan. Bahwa sesungguhnya anak-anaknya, saudara, umatnya adalah memiliki otoritas, kuasa untuk berjalan bersama Kristus di atas gelombang kehidupan ini. Bahkan gelombang itu tidak mempengaruhi Kristus sedikit pun. Gelombang itu tidak menggoyangkan sedikit pun. Demikian juga dengan Petrus selama dia menatap kepada Yesus. Karena itu saudara, jangan alihkan pandangan kita dari Kristus. Jangan alihkan pandangan kita, saudara, dari kebenaran-kebenaran yang sudah Dia nyatakan ke dalam kita. Karena Yesus berkata, kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Membuat kita merdeka berjalan di atas gelombang angin sakal, saudara-saudara. Membuat kita tenang, saudara-saudara, menghadapi gelombang itu. Membuat kita, saudara-saudara, begitu santai menghadapinya. Itu semua karena kita tidak mengalihkan pandangan kita dari Yesus. Karena itu, di hari-hari ini, dan bukan hanya hari ini, saudara, kita menghadapi persoalan yang berat. Sudah berkali-kali dalam hidup, pada hampir setiap hari persoalan-persoalan itu melatih kita, saudara, untuk tetap melihat bahwa Allah ada, bahwa Allah menyertai kita, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menyatakan anugerah, kuasa, kasih, dan mujizatnya atas kehidupan. Karena itu, kalau kita masih harus menghadapi ini, berapa lama ke depan, berapa hari, minggu, bulan lagi, baru kita selesai dengan
wabah ini, saudara-saudara, tidak usah khawatir. Jangan kita takut, jangan kita panik, jangan kita fokus kepada persoalan sekeliling kita, gelombang angin sakal yang sedang datang. Fokus lihat kepada Kristus dan kebenarannya. Karena ketika saudara fokus dan melihat terus kepada kebenaran tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan dan berikan di dalam dirimu sebagai orang percaya, maka gelombang dan angin tidak menguasai saudara. Tetapi justru saudara berjalan di atas gelombang dan angin menginjaknya, saudara. Tetapi kalau engkau ragu, engkau mulai memperhatikan kiri dan kanan, engkau mulai panik dan ikut dengan kepanikan kebanyakan orang, maka itulah yang terjadi seperti Petrus. Anda akan tenggelam. Dalam arti bahwa persoalan itu bukan lagi berada di bawah, tetapi saudara, persoalan itu mulai naik dan dia akan mulai menutupi akan saudara. Tetapi kalau engkau tahu siapa engkau di dalam Allah, apa yang Allah telah karuniakan, Tuhan berkata kepada Musa, apa yang di tanganmu, tongkat, gunakan itu. Tuhan berkata juga kepada Yosua bahwa dia hadir di tengah mereka. Karena itu biarkan kehadirannya mendahului mereka. Dan para pembawa tabut perjanjian yang tanda kehadiran Allah di tengah umat Israel berada di depan dan mulai menginjak air sungai itu. Dan ketika mereka menginjak air sungai itu, saudara, sungai itu terbelah menjadi dua. Dan mereka berjalan di tengahnya. Saudara yang saya kasih, demikian juga dengan Elisa dan Elia. Ketika dia mempertanyakan di manakah Allah, dia melihat kepada jubah Elia yang ada di tangannya. Dia menggunakan jubah Elia dan dia tahu bahwa Allah ada bersamanya. Dia melihat kehadiran Allah dan kehadirannya menunjukkan kuasanya yang dahsyat di situ. Dan terjadilah bahwa sungai itu terbelah dua dan Elisa berjalan di tengahnya dalam keadaan bahwa tempat yang dia jalani itu kering. Tuhan kita luar biasa, saudara-saudara. Dan itulah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Yang hari ini, kalau engkau berkata dan bertanya di mana Tuhan, sekarang tataplah kepada Yesus dan kebenarannya yang telah diberikan di dalam engkau. Bahwa dia ada bersamamu, saudara. Dan mari berjalan sehari-hari dalam hidupmu, dalam iman bahwa dia ada bersama. Dia menyertai saudara. Dia sekali-kali tidak meninggalkan dan sekali-kali tidak membiarkan saudara. Jangan ragu dan jangan bimbang. Bangun hidupmu terus di dalam doa kepada Tuhan. Dan saya sampaikan saudara dalam masa penantian seperti ini. Firman Tuhan berkata Roma 12 ayat 12 kepada kita, bersukacitalah senantiasa, ya, bersukacitalah senantiasa dalam pengharapan. Ya, dan sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah di dalam doa. Sukacita karena Tuhan itu perlindungan kita. Karena itu saudara, sabar. Karena semua juga orang seluruh dunia mengalami kesesakan. Tetapi dibutuhkan kesabaran di dalam kasih kepada Tuhan. Dan di dalam kasih Kristus yang ada dalam kita. Kita sabar, cakap menanggung segala perkara. Dan tetap saudara bangun hidupmu di dalam doa. Terus membangun mezbamu di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika ini semua selesai, kita keluar dari bahtera kehidupan kita, rumah kita masing-masing. Ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Ada saudara-saudara kekuatan yang baru yang membuat kita akan berjalan menjadi lebih jauh lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Pemazmur 84. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allahnya di Sion. Kalau kita terus, saudara-saudara, di masa-masa seperti ini diizinkan oleh Tuhan adalah untuk membaharui kekuatan kita. Untuk kita, saudara-saudara, sejenak retret bersama Tuhan. Saudara-saudara, beristirahatlah. Karena itu, saudara, akan membuat perjalanan kita ke depan bukan menjadi lelah. Tetapi justru semakin lama, semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ini aneh, orang berjalan makin lama makin capek, lelah, tetapi karena kekuatan Allah yang penuh
maka justru akan membuat kita ke depan semakin lama semakin kuat, semakin kreatif, semakin diberkati, semakin berjalan dalam kemuliaan, semakin berjalan dalam kuasa yang daripada Tuhan, semakin berjalan di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Bukan lagi kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Karena itu saudara, senantiasa bangun hidupmu dengan sukacita Tuhan, bersabar dalam kesesakan, dan tetap hidup di dalam doamu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau menunjukkan yang terbaik. Engkau memenangkan peperangan itu. Dan sekarang Tuhan, roh kepahlawanan itu Engkau berikan sama seperti Kau berikan kuasa berjalan di atas air kepada Petrus. Itulah kuasa yang Kau berikan kepada gerejamu, umatmu ya Tuhan. Untuk kami berjalan di atas persoalan hidup ya Tuhan. Untuk kami berjalan di atas badai gelombang hidup yang ada. Yang sebesar apapun tidak berkuasa. Asal kami tahu menatap kepada kebenaran, yaitu Kristus Yesus yang hidup di dalam kami senantiasa. Karena itu aku berdoa buat umatmu ya Tuhan. Sertai di masa-masa ini penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Tidak sedikit pun dan sekali-kali pun Engkau meninggalkan dan membiarkan. Selalu Engkau bersama dengan kami semua ya Tuhan. Umat-Mu bersuka cita, umat-Mu bersabar, umat-Mu ya Tuhan Yesus terus memiliki hubungan yang semakin baik dengan Engkau ya Tuhan. Semakin melihat keindahan-keindahan-Mu di masa-masa ini Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, ini adalah persiapan Tuhan untuk satu kebangunan yang lebih besar ke depan. Persiapan untuk kami ya Tuhan, melakukan penuaian yang lebih besar ke depan ya Tuhan. Perjalanan hidup yang membuat kami lebih kuat lagi menghadapi apapun di depan kami kelak ya Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu. Mujizat-mujizat-Mu terjadi di rumah-rumah tangga ya Tuhan. Ada mujizat persediaan Tuhan, ada mujizat perlindungan, ada mujizat kesehatan, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kalau di antara jemaat-Mu, umat-Mu yang Tuhan yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Aku perintahkan segala sakit penyakit di dalam tubuh anak-anak-Mu lepas dan sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna mengalir atas anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dimuliakan Engkau Bapa, diagungkan Engkau di dalam nama Yesus, Allah yang berkuasa dan hidup itu. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap hidup dalam sukacita Tuhan, bersabar, dan tetap hidup di dalam doa persekutuan dengan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga. Percayalah, Dia hadir di situ, di dalam hidupmu, di dalam rumah tanggamu, dalam semua apa yang kau butuhkan. Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saya, Pastor Samuel, mengucapkan selamat hari Minggu dan salam restorasi.